Pada beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Aba Akal Al-Muqaddam, kesempatan sepenuhnya kami haturkan sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala tamami fadlihi wa ihsanih. Wa syukru lahu ala ma manna alaina min bahri judihi wa karamih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa mahadz zulmah wa jahada fi sabilillahi hatta atahul yaqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihina thumma amma ba'du. Segenap jajaran pengurus, pengasuh, penasehat Dewan Harian Majelis Ta'lim Iwamet On Air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan anugerah kepada kita semua, baik itu nikmatul ijad maupun nikmatul imdad maupun nikmatul is'ad, yang kesemuanya nikmat ijad, nikmat diciptakan, nikmat imdad, nikmat diberi fasilitas dan perlengkapan, nikmat is'ad diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita tidak digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dari golongannya orang-orang yang ingkar terhadap nikmatnya, tapi kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya dan bahkan dapat bersyukur dalam setiap keadaan. Amin amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua santri Iwamet On Air, kepada semua jajaran pengurus Iwamet On Air yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan acara yang sangat spesial digelar hari ini, malam ini, untuk mentasyakuri saya sebenarnya. Jadi merupakan suatu kehormatan bagi saya secara pribadi mendapatkan penghargaan dari santri Iwamet ditasyakuri pada malam hari ini. Mudah-mudahan tasyakuran ini menjadi salah satu majelis yang akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pernah ketika di dunia ini bareng, belajar bareng, sehingga mudah-mudahan ini menjadi salah satu wasilah yang akan saling memberi syafaat di antara kita semua. Sehingga jika nanti misalnya saya ada di neraka, maka mudah-mudahan di antara atau bahkan semua santri Iwamet yang kebetulan masuk surga terlebih dahulu, mudah-mudahan tidak melupakan saya begitu saja. Mudah-mudahan
masih dijadikan orang-orang yang masih ingat untuk menarik tangan kami jika ditentukan oleh Allah ternyata harus tergelincir ke dalam neraka. Karena ini adalah di antara fungsi kita saling mengingatkan, saling mengisi, saling menerima, yaitu untuk keselamatan kita di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Para Bapak Ibu jamaah wamid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting sebenarnya ketika kita beramal, berbuat, mengabdi untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepada kita sesuatu yang di luar dugaan. Akan memberikan kepada kita di luar dugaan. Saya tidak mengatakan bahwa selama ini saya ikhlas, enggak. Tapi saya merasakan betul bahwa sebenarnya ada 3 kategori kita di dalam bekerja ya. Kalau kita berbicara bekerja, saya ingin menggunakan pendekatan bekerja saja. Ada orang bekerja pakai otak, yang pertama. Yang kedua, ada orang bekerja pakai otot. Yang ketiga, ada orang bekerja pakai hati. Ya. Ada orang bekerja pakai otak, pakai otot, pakai otak, pakai hati. Kalau orang yang bekerja pakai otot, itu biasanya membutuhkan tenaga yang ekstra. Ya, banting tulang dan seterusnya. Kerja pakai otak. Kemudian yang kedua, kerja pakai otak. Kerja pakai otak yang kedua. Yang pertama pakai otot. Yang kedua pakai otak. Kerja pakai otak itu tidak begitu menguras tenaga, tapi menguras pikiran. Ya, tapi mengerahkan pikiran itu tidak kalah lelah dengan mengerahkan tenaga. Ya. Mengerahkan otak. Yang ketiga, kerja pakai hati. Ya, yaitu mengerahkan mengerahkan hati. Ya. Dari segi hasil pun itu berbeda. Kalau kerja pakai otak, kerja pakai otot, itu hasilnya pas, cukup. Sedangkan kalau kerja pakai otak, namanya kerja otak, hasilnya lebih luas. Jadi lebih luas ketika kerja pakai otak. Sedangkan kerja pakai hati namanya ikhlas. Kerja pakai hati itu ikhlas lillahi ta'ala. Sehingga yang ikhlas lillahi ta'ala ini hasilnya itu tidak terbatas. Hasilnya itu adalah min ghairi atau min haitsulah yahtasi. Min haitsulah yahtasi. Para Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sejak dulu saya cerita dari masa kecil kronologisnya. Selalu dipertemukan oleh Allah dengan hal-hal yang min haitsulah yahtasi. Ya. Itu bukan berarti saya mengunggulkan bahwa saya ini kerja sudah pakai hati atau kerja tulus ikhlas. Tidak. Tapi saya lebih merasakan bahwa semua yang saya raih, semua yang saya capai itu bukan semata-mata karena kehebatan saya, bukan. Tapi semata-mata itu saya semakin merasakan itu adalah pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi betul-betul apa yang kita kaji dalam hikam itu mengembalikan pada Allah, bergantung pada Allah, tidak bergantung pada amal, tidak bergantung pada pekerjaan, tidak bergantung, betul-betul itu dirasakan. Sejak dulu pendidikan saya, pendidikan saya itu dulu setelah saya lulus, saya sekolah dasar, itu sekolah di kampung halaman sendiri. Jadi saya pagi sekolah, siang ngaji kepada abah saya, usia SD. Kemudian setelah lulus SD, itu saya melanjutkan ke sanawiyah aliyah, di Sanawi Ali Hasan Jufri namanya. Itu ada pondoknya, tapi saya tidak mondok. Saya hanya sekolah, pulang pergi, ngajinya saya tetap di ayah saya. Ya, jadi hanya mengambil sekolah, tidak mengambil, karena Hasan Jufri itu ada pondoknya, ada sekolahnya. Hanya sekolah saja, Hasan Jufri. Nah,
Jarak dari rumah saya itu, ini sekedar berbagi pengalaman kepada semua santri Wamet supaya jadi motivasi. Jarak dari rumah saya ke tempat sekolah itu jarak 8 kilo. Itu jalan kaki. Ya, 8 kilo itu jalan kaki. Jadi 8 kilo berangkat, 8 kilo pulang. Berarti berapa kilo setiap hari itu jalan kaki? 14. Setiap hari menempuh, setiap hari saya menempuh perjalanan 16 kilometer. 8 kilo berangkat, 8 kilo pulang. Itu sekolah masuk jam 7. Saya berangkat subuh. Jadi subuh itu saya sudah berangkat. Biasanya jam 3 itu saya sudah bangun. Ya bangunnya itu jam 3 saya sudah di kandang sapi. Jadi saya dulu sekolah itu sambil ngerawat sapi. Sambil ya belajarnya di situ. Untuk belajar kesabaran, melatih kedisiplinan. Jadi jam 3 itu saya sudah di kandang sapi, itu ya memberi sarapan sapi, kemudian membuang kotoran sapi, dan jam 3 itu. Jam 3. Kemudian setelah itu mandi, ya sholat 2 rakaat, kemudian sarapan. Belum subuh sarapan, ya sarapan. Begitu subuh sholat langsung berangkat. Itu masih bawa senter. Dan di tempat saya itu bukan jalan besar gitu, enggak, tapi masih jalan-jalan desa, bahkan masih masih naik turun bukit. Itu saya jalan kaki selama 5 tahun. Di 5 tahun itu saya jalan kaki. Dan selama 5 tahun itu saya diperintahkan jalan kaki oleh ayah saya itu tidak dibelikan sepeda motor. Padahal sudah teman-teman saya banyak yang sudah punya sepeda motor. Tapi saya sengaja tidak dibelikan. Saya dibelikan sepeda motor itu baru kelas 3 aliyah. Kelas 3 SMA. Baru saya dibelikan. Ya. Jadi saya setiap jalan itu tidak boleh ngumpul dengan teman-teman. Walaupun teman-teman ada yang jalan kaki, saya tidak boleh ngumpul. Harus jalan sendiri. Karena di situ saya diberi doa oleh ayah saya yang harus dibaca setiap dalam perjalanan. Jadi tidak boleh ngomong. Selama 5 tahun. Kemudian kelas 3 dia baru dibelikan sepeda motor. Nah, di tahun ke-3 atau tahun terakhir saya kelas 3 aliyah itu, ya, kelas 2 aliyah itu, ada guru saya yang dari Surabaya itu almarhum Dr. Ki Haji Muhammad Diyauddin Kuswanti, Allah yarham. Beliau ketua umum keluarga Wali Songo. Beliau wafat kemarin tahun 2022 ya, tahun kemarin itu yang alhamdulillah kemarin di makam beliau di Pugar, dimakamkan di Sendang Dewur sana, Lamongan. Asalnya beliau dulu kelahiran Lamongan, kemudian domisili Surabaya, kemudian wafat dimakamkan di Sendang Dewur dekat Paciran sana, dekat WBL, masih agak ke atas. Alhamdulillah kemarin dari Iwamit juga ikut menyumbang, ya. Saya sampaikan terima kasih kepada semua santri Iwamit yang ikut menyumbang pemugaran makam beliau, ya. Karena beliau adalah guru saya, masuk guru rohani saya ketika di Indonesia. Maka mudah-mudahan kita semua santri Iwamit juga disaksikan dan diakui sebagai murid-murid beliau juga. Karena panjenengan semua ngaji ke saya, maka secara tidak langsung juga murid beliau berarti. Saya sampaikan terima kasih kepada santri Iwamit yang telah ikut berpartisipasi di dalam pemugaran makam beliau kemarin. Beliau waktu itu ya ke rumah saya karena akrab dengan ayah saya. Nah, melihat saya masih jalan kaki, itu beliau ya kemudian meminta atau bilang ke ayah saya gini, "Yai, nanti Abror ini kalau sudah lulus tidak usah sampai Anda daftarkan di sini, gitu. Tapi akan saya usahakan untuk ke luar negeri, ke Yaman atau ke Mesir." Itu penuturan beliau. Akhirnya ketika saya lulus, aliyah, betul saya tidak daftar kemana-mana. Akhirnya saya ketika beliau kebawean, saya setelah lulus, saya ikut dibawa beliau, ya. Saya dibawa beliau ke Surabaya. Ya, di Surabaya itu saya khidmah sama beliau. Di rumah beliau itu selama 7 bulan.
selama 7 bulan. Setelah itu saya dikirim oleh beliau ke Kairo, ke Mesir, ke Al-Azhar. Jadi yang mengirim saya ke Al-Azhar itu adalah beliau. Ya, lewatnya adalah melalui beliau. Sebagai jalan saya yang mengarahkan saya, yang memberi jalan saya untuk ke Al-Azhar itu beliau. Almarhum Dr. Kiai Haji Muhammad Qiyaudin Kuswanti. Nah, ketika di Mesir itu saya disarankan oleh beliau, direkomendasikan untuk berguru kepada Syekh Yusuf Rikul Bakhur Al-Hasani, ya, ulama Libanon yang sudah memiliki santri-santri di Mesir. Ya. Akhirnya saya khidmah sama beliau. Selama di Mesir saya khidmah sama Syekh Yusuf Al-Hasani sebagai kelanjutan dari saya di Indonesia. Guru ruhani saya adalah Syekh Muhammad Qiyaudin Kuswanti tadi. Di Mesir guru saya Syekh Yusuf Rikul Bakhur Al-Hasani. Dia masih keturunan dari Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi min ahlul bait, ya, ahli baitnya Kanjeng Nabi. Habib lah. Kalau Habib itu kan dari jalur Sayyidina Hasan Husain, ya. Ini dari jalur Sayyidina Hasan. Kalau di Indonesia itu masih jarang, ya, keturunan Rasul dari jalur Hasan. Yang banyak itu para Habib-Habib itu dari jalur Sayyidina Husain kalau di Indonesia. Nah, selama di Mesir itu saya di bawah bimbingan beliau. Maka termasuk hikam, ya, itu saya juga ngaji sama beliau. Ya, Khoridatul Bahiyah itu saya juga ngaji sama beliau. Ya. Jadi secara tidak langsung, ya, santri Wamid juga muridnya beliau juga. Okay? Syekh Yusuf Rikul Bakhur Al-Hasani. Karena saya ngaji dengan beliau. Kemarin Desember kemarin beliau ke Jombang. Ya, saya ikut menyertai beliau, menjadi penerjemah beliau di Jombang. Okay. Bon, saya lanjutkan. Itu yang pertama. Jadi saya ke Mesir itu seperti mimpi. Okay. Di luar dugaan. Luar dugaan. Kemudian ketika saya di Mesir, ya sudah kuliah, mondok dan seterusnya, belajar, khidmah, ya, di sana. Tahun 2015, ya, tahun 2015, itu saya mendapatkan, ya sebelum itu, ketika saya masuk di Al-Azhar, 2011, ya, 2011 saya masuk, 2012, 2013 itu saya mendapat anugerah mahasiswa terbaik kedua kuliah syariah itu tahun 2013 itu. Jadi semua itu anugerah Allah semua. Saya tidak merasakan itu prestasi saya dan seterusnya. Nah, tahun 2015 itu ada daurah tasawuf 2 bulan yang digelar di Asyirah Al-Muhammadiyah. Asyirah Al-Muhammadiyah itu bukan Muhammadiyah Ormas, tapi nama lembaga perguruan tasawuf di Mesir itu namanya Al-Asyiratul Muhammadiyah. Itu ada daurah selama 2 bulan. Jadi yang didatangkan itu ulama-ulama sufi, ulama-ulama besar yang selama 2 bulan memberikan pelatihan di dalam dunia tasawuf tahun 2015. Nah, setelah 2 bulan itu setiap seminggu sekali itu ada ada ujian umum. Nah, saya masuk di dalam 3 besar, ya, yang akhirnya diberi gelar syekh. Jadi asal muasalnya begitu. Jadi penggelaran gelar syekh itu bukan kok saya menyematkan diri saya sebagai senda, tapi itu ceritanya tahun 2015 itu saya mendapatkan anugerah penyematan gelar syekh di bidang tasawuf tahun 2015 itu setelah daurah selama 2 bulan. Itu tahun 2015. Kemudian tahun 2017 itu saya mendapat tugas terpilih untuk menjadi petugas haji di Mekah, diutus oleh kampus, gratis juga. Jadi kalau di dulu ya pengalaman saya dari ketika mau berangkat ke Mesir itu di luar dugaan, kemudian dapat peringkat 2 di Al-Azhar itu juga di luar dugaan, kemudian mendapatkan gelar syekh di bidang tasawuf itu juga di luar dugaan. Naik haji itu loh.
berangkat haji 2017 itu juga di luar dugaan. Ya diutus oleh kampus. Ya, padahal yang daftar itu puluhan ribu. Sedangkan yang mau dikirim itu hanya 40 orang. 40 orang itu pun dibagi seluruh kampus di Timur Tengah. Tapi paling banyak dari Al-Azhar itu ada 20 orang. Ya, saya termasuk yang dipilih. Di tahun 2017. Di 2017 saya mendapat anugerah sebagai petugas utusan dari Al-Azhar untuk menjadi petugas haji di Mekah tahun 2017. Yang bertugas, apa tugasnya di Mekah? Jadi antaranya saya khutbah di Padang Arafah. Jadi ketika wukuf tanggal 10 Dzulhijjah, ya 9 Dzulhijjah tahun 2017, saya kebagian khutbah di Padang Arafah di sektor 8. Ya kan bersektor-sektor nih. Jadi di Arafah itu ada sektornya. Sektor 1, sektor 2, sektor 3. Saya kebagian khutbah di sektor 8. Akhirnya saya pulang ke Indonesia setelah dari haji ya, 2017 saya pulang kembali ke Mesir. Sampai Mesir wisuda. Ya wisuda. Dapat 3 hari datang wisuda. Kemudian setelah itu seminggu kemudian saya pulang ke Indonesia. Jadi saya sebenarnya aktif di Taiwan itu tahun berapa saya? Di Guam itu tahun berapa saya pertama kali? Ada yang punya datanya? 2017 tambah. 2017 awal nggih? 2018 apa? 2018. 2019 anu napa? Penijazah tilawatuna. Oh nggih. Jadi berarti saya sudah pulang gitu nggih. Yang saya artinya sudah aktif di UAM itu sudah 2017 akhir nggih. 2017 akhir atau 2018 awal. 2017 akhir. Nah, berarti saya sudah pulang gitu, sudah pulang. Adapun saya pertama kali ke Taiwan dulu masih di Mesir dulu saya. Pertama kali ke Taiwan tapi masih sekali-kali belum kajian rutin. Acara tasyakuran misalnya. Saya masih posisi di Mesir. 2017 akhir saya pulang ya. Kemudian 2000 sudah berkiprah di bidang dakwah. Akhirnya saya sejak di Mesir itu sudah mulai nulis, tapi belum dipublis, maksudnya belum dicetak. Dan pulang ke Indonesia, ya di samping berdakwah ngajar, ya nulis, ya kan. Alhamdulillah sekarang sudah ada 5 buku yang sudah saya tulis. Ya. Dan saya nulis. Nah, ketika saya nulis itu tidak pernah ada dalam pikiran saya untuk supaya nanti dapat penghargaan dari sini, dari sana, dapat gelar ini, tidak. Murni hanya nulis itu ya supaya apa yang ada di gagasan saya itu tersalurkan gitu, manfaat untuk orang-orang setelah, manfaat kepada generasi itu sangat gitu. Nah 2018 pulang, 2017 akhir pulang, 2018 kemudian 2019 ya COVID ya 2021 saya menikah 2021 itu menikah. Kemudian ya aktivitas masih tetap lah, mengajar, ngaji ya, ngaji di masjid-masjid, kemudian di instansi-instansi. Tapi saya tidak terikat ngajar di mana-mana. Walaupun saya dapat tawaran jadi dosen segala macam, saya tidak menerima itu, karena kalau jadi dosen itu kan terikat nanti. Ini itu sehingga saya tidak bisa leluasa. Saya ngajar di pondok, di rumah, kemudian di sini, dan ya di masjid-masjid, ya hingga rutinan saya 1 bulan itu ada 15 tempat yang rutin itu. Nah sehingga akhirnya ternyata ketika saya menulis buku kemarin pertama kali mau menerbitkan, itu kan setiap buku itu kalau yang ingin buku kita itu legal penerbitannya itu kan harus ada ISBN. Kalau kita lihat di buku bagian belakang itu kan ada seperti barcode, barcode yang ada angka-angka, itu ISBN namanya.
Artinya bahwa buku kita itu sudah terdaftar di Perpustakaan Nasional, yang menunjukkan bahwa buku itu layak terbit dan dan tidak mengandung unsur sara, kebencian, pornografi dan seterusnya. Berarti sudah dikaji buku kita. Jadi nulis buku itu sebenarnya yang lama, insya Allah yang aktif di jurnal kepenulisan insya Allah paham. Jadi di Iwamid kan ada kan, yang juga ahli ini, yang kemarin lomba menulis itu kan ada salah satu jurinya ada yang ahli jurnalistik ya, penulisannya. Jadi ketika ditulis itu nanti yang lama itu menerbitkan buku bukan kok nulis menerbitkan bukan, tapi kita menunggu ISBN itu, ISBN. Karena ISBN itu nanti kalau misalnya buku tersebut belum dikaji, akan dikaji dulu di sana, diajukan untuk dikaji, layak enggak ini untuk terbit. Kalau misalnya betul-betul sudah layak untuk terbit, tidak ada unsur kebencian, ujaran ya sara, kemudian pornografi dan seterusnya, baru kemudian keluar ISBN dan diberi izin untuk terbit. Ya walaupun kita nulis buku tidak ada ISBN-nya sebenarnya sih tidak masalah, cuma ibaratnya buku kita itu belum diakui, ya, belum punya izin secara nasional. Nah dulu ketika saya mau menulis buku, menerbitkan pertama kali itu sama penerbit kebetulan, semua serba bukan kebetulan sih karena sudah settingan Allah gitu. Kebetulan ketika saya bingung mencari referensi mau dicetak di mana buku saya ini, akhirnya saya dikasih nomor ya oleh adik saya yang juga alumni Mesir, sekarang masih semester akhir di Al-Azhar. Ya, salah satu ustadznya ketika masih di Bojonegoro disuruh hubungi, ini punya percetakan kak, ini saya hubungi. Setelah ngobrol-ngobrol, ternyata beliau yang punya percetakan itu alumni Mesir juga. Jadi semua dimudahkan oleh Allah, dimudah. Ya, saya hubungi. Ya. Sehingga karena sudah satu alma mater, sudah satu latar belakang, sehingga penerbitan buku saya itu dimudahkan. Termasuk ngurus ISBN itu harusnya saya harus ribet urusannya, tapi karena barokah punya teman beliau ini, punya senior lah, itu semua menjadi mudah. Ya, semua dipermudah. Nah, awalnya saya tidak begitu memperhatikan, artinya tidak begitu mementingkan apa sih gunanya SBN itu pun toh hanya barcode, apa artinya sebuah barcode. Ternyata senior saya itu namanya Ustadz Budi Ahda, Budi Bojonegoro, bahwa kelebihannya adanya SBN itu pertama menunjukkan bahwa tulisan gitu itu legal, yang tidak bisa dibajak dan seterusnya. Yang kedua, memang itu sudah layak cetak, sudah punya izin cetak. Ya sebatas itulah waktu itu pandangan saya. Seminggu yang lalu, ya seminggu yang lalu, malam Kamis yang lalu itu, bukan Kamis yang 2 hari yang lalu, gitu. Dulu yang sebelumnya, minggu sebelumnya. Terus habis ngaji dapat telepon dari Surabaya. Surabaya kebetulan beliau senior juga di Azhar. Senior juga di Azhar. Saya tidak pernah menangis sama beliau karena beliau senior ya, sama seperti Ustadz Budi tadi yang punya penerbit percetakan itu tidak pernah kenal saya. Sudah tidak menangis, beliau sudah senior banget kan. Saya kan junior. Beliau nelpon saya. Ya bro, di dalam saya Abdul Halim. Oh nggih ya yang tenopo. Menawi panjenengan kersa panjenengan tak aju tak kula ajukan untuk mendapatkan gelar dokter honoris causa di UIPM Malaysia. Saya kaget. Dok, Ustaz, emang kalau mendapatkan gelar dokter honoris causa itu apa saja sih persyaratannya? Di antaranya satu persyaratannya itu punya pengabdian dan menekuni bidang tertentu, keahlian di bidang tertentu, dan sudah mengabdi selama 3 tahun. Dan ya melampirkan KK, ijazah, KTP, kemudian semua. Kemudian umur 35 tahun, minimal. Nah, poin ini yang saya pertanyakan.
mohon maaf, saya tidak hanya ingin mengejar gelar itu. Lantas saya harus berbohong. Ini diantara prinsip yang diajarkan oleh ayah saya. Jadi kalau harus berbohong, kita lebih baik. Kan bisa saja saya berbohong kan. Oh, saya sudah 35, padahal saya belum nyampe. Sebelum nyampe 35, saya katakan bahwa saya belum nyampe umur 35, Pak Dokter. Ternyata kata beliau, coba nanti saya sampean tak hubungkan dengan promotornya. Promotor itu yang bagian yang mengawal kita untuk tembus di kampus itu. Ya, profesor juga, Profesor Agustin dari Bekasi, menjadi promotor saya. Pun akhirnya saya nanya Pak sama Dr. Abdul Halim itu yang sebagai yang mempromosikan saya. Pak Dokter, sebenarnya sih sampean itu apa pertimbangannya kok begitu yakin menjadikan saya untuk orang yang layak menerima gelar ini, Pak? Karena kan gelar Dr. Honoris Causa itu gelar bergengsi sebenarnya. Ini yang mendapat anugerah ini ada 5 orang sekarang. Ada yang dari Sumedang, yaitu Dr. Kiai Haji Muhyiddin Abdul Qadir dari Pondok Pesantren Asy-Syifa Pusat di Majalengka. Ada yang dari Majalengka? Dari Jawa Barat? Boten. Dari Jawa Barat? Boten apa? Oh, boten enten. Beliau dari Majalengka. Jawa Barat kathah nggih, lek Majalengka ning boten. Barat banyak, Pak. Majalengka ada, Pak, Jemaah Iwannya. Nggih, dari Majalengka. Namanya Dr. Kiai Haji Muhyiddin Abdul Qadir. Itu beliau juga mendapatkan. Yang kedua itu dari perempuan, ya, dari Semarang. Dari Semarang. Kemudian, tapi bidangnya beda-beda. Penganugerahan itu beda-beda. Yang Dr. Abdul Qadir, siapa? Dr. Muhyiddin Abdul Qadir tadi, beliau di bidang dakwah dan pendidikan. Karena beliau dilihat pondoknya itu berbasis internasional, akhirnya beliau mendapatkan penghargaan ini. Kemudian yang perempuan itu dari Jawa Tengah, itu di bidang bisnis. Di bidang bisnis. Dokter, karena beliau sukses dalam mengembangkan dakwah dan bisnis. Kemudian yang ketiga dari Jawa Tengah juga, yaitu di bidang sains. Di bidang sains. Kemudian Jawa Timur saya sendiri. Ya, cuma yang paling muda dari beliau-beliau saya. Jadi kata profesornya ketika nelpon, ketika saya menyampaikan, saya umur belum nyampe Pak Prof. Saya sudah sampaikan ke Dewan Profesor yang lain bahwa kalau umur itu bukan fardu atau rukun kalau diibaratkan sholat, tapi sunnah. Misalkan sampean bisa ditopang dengan karya-karyanya. Coba sampean kirim karya-karya tulis, tak kirim. Foto halaman depan, sinopsis belakang, kemudian tak kirim PDF. Setelah dikirim, hanya dikaji dulu di Dewan Profesor, ya. Dan besoknya beliau kembali nelpon saya bahwa tulisan saya itu sudah layak di jurnal internasional. Cerita. Nah, ya diantaranya karena di situ sudah tertera ISBN. Ternyata ISBN di situ tadi betul-betul memiliki nilai plus. Memiliki nilai plus. Ya kan dulu saya tidak kepikiran kan apa fungsi ISBN itu. Ternyata memiliki nilai plus ketika sekarang baru saya tahu ini manfaat. Ya, itulah singkat ceritanya. Jadi ini semua adalah tidak lepas dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ingin saya garis bawahi dari semua cerita saya, dari cerita singkat saya dari masa muda, kemudian melanglang buana ya, haji, kemudian ya, berdakwah masyarakat hingga saat ini mendapatkan anugerah ini, adalah bahwa kita dalam bekerja atau dalam mengabdi ini jangan ada niat apa-apa, tapi niat Allah, mengabdi kepada Allah. Selama ini saya tidak pernah kepikiran bahwa saya menulis supaya jadi dokter, profesor, tidak pernah kepikiran itu. Tapi Allah yang mengirimkan itu sebagai bonus lah.
tapi tidak menjadi tujuan utama. Paham lagi? Jadi kita begitu juga mengabdi, ya kita di Wamid misalnya. Jangan jadi target kita supaya nanti saya jadi ini. Nah, kita niat karena Allah, nanti Allah yang akan memposisikan kita. Allah yang akan mengangkat kita. Bukan kita yang mengangkat diri, tapi Allah yang akan mengangkat. Okay? Jadi sekaligus saya ingin menyampaikan, ingin memberikan satu pesan penting kepada generasi milenial zaman ini, bahwa kita dimanapun hidup sebenarnya sama sekali tidak menutup kemungkinan dimanapun kita berada memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi orang yang sukses. Ini sebagai notes, okay? Sebagai notes, bahwa dimanapun kita berada di sana ada peluang yang sama bagi kita untuk menjadi orang sukses. Artinya jangan sampai kita minder karena ada di pelosok desa, kemudian kita minder tidak bisa berkembang. Jadi enggak, kata siapa? Dimanapun kita berada memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi orang yang sukses. Tadi kota, di desa dan seterusnya. Asalkan itu tadi kita niat karena Allah, kemudian maksimalkan apa yang menjadi bakat kita dalam tanda kutip, tentu yang manfaat. Ya misalnya bagian yang nulis misalnya, nulis tekuni itu, ya. Lakukan dengan penuh cinta, niat mengabdi. Yang melukis misalnya, tekuni itu, niat mengabdi. Kemudian yang misalnya punya seni ukir dan seterusnya, itu maksimal. Karena nanti Allah yang akan mengangkat derajat kita semua. Ya termasuk yang punya kita semua kan memiliki kelebihan masing-masing, ya, di samping kekurangan. Memiliki bakat masing-masing. Kalau dimaksimalkan itu dengan niat karena Allah, maksimalkan itu, Allah yang akan memposisikan kita. Ya, jadi sekali lagi, dimanapun kita berada, itu memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi orang yang sukses. Tidak perlu minder, tidak perlu merasa rendah diri, tapi rendah hati. Ya, jadi beda antara rendah diri dengan rendah hati lagi. Kalau kepada Allah kita harus rendah diri, merendahkan diri kita. Tapi kalau kepada manusia itu rendah hati namanya. Karena kalau rendah diri di hadapan manusia itu namanya minder. Ya, minder. Seperti contoh misalnya dikasih tugas sama Bu Imro, tasyakuran nanti malam yang bagian sambutan. Ya, bagian sambutan. Ini Bu Sri yang bagian ngaji ini. Kemudian saya mengatakan, sudah bisa apa-apa loh Bu, saya tidak tahu apa-apa. Ini namanya rendah diri, bukan rendah hati. Jadi bedakan antara rendah diri dengan rendah hati. Jadi kalau di hadapan manusia kita rendah hati, merendahkan. Jangan rendah hati. Kalau rendah diri kita minder. Yang tidak belajar nanti, yang merasa tidak mampu terus untuk maju dan berkembang. Ya, akhirnya kita tidak berkembang kemampuan potensi yang ada di dalam diri kita. Saya diberi tugas jadi MC, ya sudah, bismillah saja. Ya jangan kita langsung, saya tidak bisa lah Bu, itu kan minder namanya, bukan rendah hati. Ya. Tapi coba saja dulu ya, nanti akan terlatih. Jadi kalau di hadapan manusia rendah hati, di hadapan Allah rendah diri. Itu insya Allah akan menjadi beban kesuksesan kita semua. Itu kiranya yang bisa saya sampaikan, sekedar sharing. Anggap sharing ini bukan ceramah, karena ini menyangkut sekilas tentang profil atau biografi singkat dari kehidupan saya sejak kecil, sekolah, Pelanglang Buana hingga hari ini. Demikian, mohon doanya selalu, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam keberkahan. Apa yang diberikan Allah ini menjadi amanah yang bisa saya jalankan. Tidak menjadi orang yang lebih tinggi gelarnya daripada ilmunya. Ini yang saya takutkan ini. Sebenarnya ada juga rasa ketakutan saya itu, kekhawatiran saya takut nanti justru lebih tinggi gelarnya daripada ilmunya. Ya, kalau masih imbang ilmu dengan ilmu imbang, tidak masalah. Takutnya kan gelarnya tinggi tapi ilmunya kosong, tong kosong nyaring bunyinya. Doakan mudah-mudahan ini menjadi semangat untuk terus belajar, tidak kita merasa hanya cukup sampai di sini, merasa cukup untuk tidak belajar, tapi justru menjadi cambukan keras untuk kita semakin giat dalam belajar, ya, untuk menjadi motivasi bagi kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Doanipun ya. Oke. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli al-ilmi khair. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر واليبتر. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jazakumullah khairun ahsanal jasa. Kami sampaikan kepada beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Aba April Al-Muqaddam yang telah meluangkan waktu untuk memberikan tausiah, nasihat, dan bimbingan dalam acara tasyakuran pada malam hari ini. Semoga kita mampu mengambil intisari dan hikmah dari penyampaian beliau tadi sebagai tambahan ilmu yang manfaat sehingga kedepannya kita dapat meniti jalan kehidupan yang lebih baik lagi. Dan semoga doa yang kita amini bersama, semua hajat-hajat Sayyidul Hajat khususnya dilancarkan, dipermudahkan, dan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan umumnya buat kita semua yang menghadiri di acara tasyakuran pada malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga jemaah kita hantarkan beliau Karam Al-Ustadz April Al-Muqaddam Rahim untuk beraktivitas kembali. Monggo doa di masjid Indonesia. Monggo sarang-sarang. Selamat ya Abah, Masya Allah, mungkin tambah berkah. Amin. Ini mangga kita haturkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.